Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sekalian yang saya cintai, kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum, yaitu saum Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya yang teramat besar dan banyak diberikan kepada kita sebagai umat muslim, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai muslimin dan muslimat. Selanjutnya, salam salam tetaplah kita limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan begitu banyaknya dan begitu beratnya risalah dan wasilah yang Allah berikan kepada beliau yang akan disampaikan kepada umatnya, yaitu umat muslimin, sehingga umat beliau menjadi umat yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat terdahulu dan menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah puasa dan juga sejarah dari puasa Ramadan. Puasa berasal dari kata siam atau sauma yasum, yang artinya adalah menahan atau imsak, secara istilah adalah menahan dari segala syahwat atau berbentuk makan, minum, serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Puasa tidak hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam melakukan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu dalam rangka taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita kenal dengan puasa putih atau Yaumul Bid yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga puasa sudah ada sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa sudah ada dan sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat dari riwayat-riwayat, banyak sekali bahwa pertama kita lihat puasanya Nabi Adam, yaitu puasa pertengahan bulan atau disebut Yaumul Bid sebagai taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Puasa Nabi Daud, yang menurut riwayat bahwa Nabi Daud alaihissalam melaksanakan puasa setiap hari selama setengah tahun, dan juga melaksanakan puasa dalam 1 tahun, 1 hari puasa dan 1 hari berbuka atau tidak berpuasa. Dan puasa juga sudah ada atau Allah wajibkan kepada umat Yahudi dan Nasrani. Pada umat Yahudi menurut riwayat puasa diwajibkan selama 40 hari dan umat Nasrani puasa diwajibkan selama 50 hari. Oleh karena itu, puasa yang kita jalani pada saat ini bukan hanya saja adalah kewajiban untuk umat muslim, karena puasa sudah ada semenjak umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasa sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah ketika ibunda Isa alaihissalam Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Inni nadartu lirahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya, yang artinya bahwa pada hari ini aku bernazar, saya bernazar untuk Tuhanku yang Maha Pengasih, aku berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapa-siapa. Itu puasa. Puasa untuk orang atau umat sebelum Nabi Muhammad begitu berat. Puasa tidak berbicara. Kalau kita puasa hanya menahan dari kenikmatan dunia, coba kalau kita berpuasa seperti zamannya Nabi Isa atau umat Nabi
Isa atau ketika Ibunda Maryam melaksanakan puasa, yaitu puasa tidak berbicara, alangkah beratnya. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa umat terdahulu berpuasa, yaitu mulai puasanya atau sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa adalah mulainya dari semenjak mulai tidur sampai terbenamnya matahari. Alangkah beratnya, akan tetapi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan kita berpuasa, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk sejarah puasa Ramadan itu sendiri adalah, yaitu pertama, turunnya ayat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan wajibnya puasa yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan turun pada bulan Ramadan, tapi turun 1 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu Al-Baqarah ayat 183 untuk wajib berpuasa, dan tidak serta-merta Rasulullah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa atau menyuruh kepada para sahabatnya untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, tapi beliau memberikan keringanan, yaitu dengan ayat selanjutnya, yaitu boleh tidak berpuasa bagi yang tidak sanggup, yaitu dengan hanya membayar fidyah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya menjelaskan bahwa puasa adalah lebih baik untuk kalian. Oleh karena itu maka para sahabat dan umat-umat yang lain dan umat-umat Nabi Muhammad yang lainnya pun mau mengikuti anjuran untuk melaksanakan puasa Ramadan, yaitu ketika bulan Ramadan Allah menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 185 bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan ayat selanjutnya yang di tengah-tengahnya bahwa faman syahida minkum syahra falyasum, dan apabila pada bulan Ramadan itu kalian melihatnya atau menemukan bulan Ramadan maka berpuasalah. Itulah titik awal atau sejarah awal dari puasa Ramadan. Dan Ramadan atau saum Ramadan itu permulaannya adalah tahun kedua Hijriah, setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Madinah pada tahun pertama sebelum mendapatkan kewajiban atau turunnya perintah untuk melaksanakan puasa. Rasul pun bersama sahabat atau menganjurkan kepada sahabatnya untuk melaksanakan yang namanya puasa. Salah satunya adalah puasa Yaumul Bid atau puasa yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya atau ayahanda Nabi kita Adam alaihissalam, yaitu puasa pada pertengahan bulan. Dan juga Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat, beliau mengajak untuk berpuasa, yaitu puasa pada puasa Asyura, dan itu adalah puasa sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa sebagaimana perintah puasa kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Untuk apa puasa itu? Yaitu la'allakum tattaqun. Relevansi dari puasa adalah agar menjadi umat yang bertakwa. Karena di mata Allah tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi selain orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu salah satu cara atau jalan menjadi orang yang bertakwa adalah dengan puasa, sehingga dengan puasa menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini kita semua bisa mempelajari bahwa puasa bukan hanya diberatkan kepada umat Nabi Muhammad, bukan saja diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi puasa juga sudah ada pada umat-umat terdahulu. Bahkan puasa umat-umat terdahulu adalah lebih berat daripada puasa dari kita. Oleh karena itu, laksanakanlah puasa dengan baik, sehingga puasa kita adalah benar-benar puasa yang menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang
bertakwa. Bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi atau paling baik takwanya. Oleh karena itu, laksanakan puasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala serta diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna siyamana wa siyamikum. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.